Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi mudhariyatin wa ali baitihi syahadillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallahi rabbana subhanahu jinani wa immatul ardi wa anhum. Subhanallahi jami'ul qaraminatil qaryati jabra rasulullah wa hawlaha. Subhanallahi narihabi wa bil qadri asra bi rahmanas mudras Wa sallallahu ala derajat siratin subhanallahi jami'ul asinatil masjidil taqwa. والمدرسة الشيخة والسلفية والبنات والمدرسة الاتحاد والمدرسة المنودين والمعهد الشبان والبالية والبدن بالكرة المعودين والمعلمين فيها والمعلمين فيها والواقفين عنها والمسؤولين عنها الذين سبقونا بالإيمان سبحان الذي جميع أمة القراء وأواتهم وأضروا بالمجال المنكر القرآن وقارب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكر الآن وسلم شيخ محمد أرانا من وندسهم وأسرارهم ونون درجات من سرادهم سبحان الذي لا ريش من الزبر سمو الششع رحماني سيما رأسنا ورسل وأسلم وأقدس سرادهم سبحان الذي إلى روح جزن الشيخ لنا روح الشيخ الأربعين سبحان الذي إلى الشيخ محمد بن عمر نووي الجبي وأسل وفور لسلسلتهم سبحان الذي إلى أرواح من حضر هذا المجلس خصوصا آبائنا وأمتنا وجداتنا جدتنا ومشايخنا شهود الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المقالة الثانية والعشرون. قيل أوحى الله تعالى إلى عزير النبي فقال يا عزير إذا أذنبت ذنبا صغيرا فلا تنظر إلى صغيره وانظر إلى من أذنبت له وإذا أصابك خير يسير فلا تنظر إلى صغيره وانظر إلى من رزقك وإذا أصابك بلية فلا تشكوني إلى خلقي كما لا أشكوك إلى ملائكتي إذا صعدت إلي مساويك. Melanjutkan pada makalah yang ke-22, yaitu terkait tentang dosa kecil, rezeki dan bencana. Diriwayatkan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menurunkan wahyu kepada Nabiullah Uzair. Jadi ada nabi yang namanya Nabi Uzair. Apa isi wahyu tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila, dan dikatakan auha, memberikan wahyu siapa? Allah Ta'ala. Auhan, Allah telah menurunkan wahyu
yaitu Allah, siapa Allah Ta'ala, ila Uzairin Nabi, kepada Nabi Uzair. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya Uzair, wahai Nabi Allah Uzair, idza adnabna, ketika engkau berbuat dosa atau membuat kesalahan, membuat kemaksiatan. Dzamban, idza adnabta dzamban, ketika engkau membuat dosa shaghiran, yang kecil. Fala tanzur, maka janganlah kamu melihatnya. Fala tanzur, maka janganlah engkau melihatnya. Ila shaghirihi, kepada sifatnya dosa yang kecil tadi. Wangzur, dan pandanglah ilaman, wangzurlan, dan lihatlah atau pandanglah ilaman, kepada seseorang adnabta, yang mana engkau telah berbuat dosa lalu kepada orang tersebut. Jadi maksudnya janganlah kita menyepelekan dosa kecil. Jadi jangan kita lihatlah dosa kecil saja, cuman lirik-lirik saja, bawa SK, mengangkatnya masjid. Dosa kecil, jangan dilihat dosa kecilnya, tapi lihatlah dosa itu tersebut, yang mana dengan kita melaksanakan dosa tersebut berarti kita telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dipandang dosa kecilnya, remehnya, jangan. Akan tetapi ketika sudah dalam konteks berbuat dosa atau maksiat, berarti kita sudah melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solusinya bagaimana? Solusinya cepat-cepat bertaubat, kemudian berbuat kebaikan. Ucapan istighfar, astagfirullahaladzim. Jangan astagfirullahaladzim digolekin yo ya. Ada perempuan lewat itu dilihat dari ujung kaki sampai ujung kepala, sampai ujung rambut. Astagfirullahaladzim. Adakah? Goleki jadi waktu. 10.000 kah? Oh ya. Astagfirullahaladzim. Pandangan pertama enggak masalah, yang selanjutnya itu yang bermasalah itu. Nah itu cepat-cepat kita palingkan muka kita. Makanya kenapa kebanyakan ini kita laki-laki semua. Kenapa setelah kita menikah itu kok melihat pasangan kita, istri kita itu bosen. Dawul rambutnya kayak susah atau jalak berat, pakaiannya ngetot, kelawar kabeh. Lah kelawar nak bunyi ditariki kok ora kelawar. Nah kalau lihat yang di luar kok bening-bening Pak. Nah inilah tugasnya setan, tugasnya iblis, yang mana ketika sebelum melakukan pernikahan
itu agar supaya mendorong untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Saya lupa iblisnya namanya siapa. Nah, ketika sudah melakukan sebuah pernikahan, iblis ini juga tidak tinggal diam. Bukan berarti tugasnya selesai. Tugasnya ialah bagaimana caranya pernikahan ini bisa bubar. Na'udzubillah, subhanallah, min. Nah, itu jangan dikira menjadi suami istri sah, cakalan tangan, ganjaran, pahala, dosanya rontok. Dulu kalau sebelum nikah pegangan tangan dosa. Bukan berarti tugasnya iblis itu selesai. Bagaimana caranya rumah tangga itu hancur. Nah, ini na'udzubillah. Nah, yang menyebabkan diantaranya, salah satu diantara itu mengumbar, seorang suami ini mengumbar pandangannya di luar rumah. Mana bening-bening, nggak sampai kedep. Oh, nah ketika pulang ngerti bojone, daul macak itu namanya pengajian toh. Aku kumpul karo bojone ya ngolor modot. Jadi sekolah wale pengajian maca wahyu ora ning omah. Ayo gombel. Nah, inilah yang namanya ketika di luar rumah seorang laki-laki mengumbar pandangannya, ini termasuk melakukan sebuah dosa. Bagaimana solusinya? Cepat-cepat palingkan pandangan, terus istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan berbuat kebaikan apapun itu, entah dengan bantu orang, atau mungkin sholat, atau mungkin yang lain. Dikarenakan apa? Innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal kebaikan itu bisa menghilangkan amal kejelekan, amal kurang baik. Seperti itu. Ya, agar supaya salah satu di antaranya rumah tangga itu harmonis, yaitu jangan mengumbar pandangan di luar rumah. Nah, itu tetap nanti ketika melihat pasangannya itu sebagaimana dulu ketika mau menikahinya. Gitu. Nah, karena ketika kita melakukan sebuah dosa, katakan dosa kecil itu, jadi jangan dilihat kita memandang dosa kecil saja, nanti tak buat wudhu ya hilang. Jangan dilihat itu. Tapi lihatlah bahwasanya kita ini berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini wahyu Allah yang pertama yang diberikan kepada, poin pertama yang diberikan kepada Nabi Uzair, dan ketika dosa kecil ini dilakukan terus menerus, maka orang tersebut dihukumi fasik. Nah, ketika ada temannya membiarkan saja, katakan ada sampingnya itu melakukan dosa terus menerus, dan temannya ini seolah-olah mengiyakan perilaku kemaksiatannya ini namanya temannya ini yang mengizinkan, katakan namanya al-mumtahanah. Jadi dia meridhoi atau mengizinkan saudaranya melakukan sebuah dosa. Nah, ini. Jadi ketika orang tersebut sudah dihukumi fasik, apalagi nih bapak-bapak punya anak-anak ya. Apalagi anak perempuan. Ketika bapak tersebut dihukumi fasik,
karena melakukan kemaksiatan yang secara kontinu terus menerus, ketika bapak tersebut menjadi wali nikah maka tidak sah. Hati-hati. Nah, itu terkait poin yang pertama, yaitu masalah dosa kecil. Adapun yang kedua, wa idza asobaka, dan ketika engkau mendapatkan khairun, yaitu sebuah kebaikan, yasirun, yang mudah, yang ringan atau yang sedikit, fala tanggur, dan maka janganlah engkau lihat ila sohiri, yaitu janganlah engkau lihat kecilnya, wangzur, dan lihatlah ilaman rozakoka, yaitu lihatlah kepada siapa yang memberikan rezeki tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika mungkin panen, temannya ini panen sampai kintal-kintalan, nah dia diberi nggak begitu banyak, jangan dilihat sedikitnya, akan tetapi lihatlah siapa yang memberikan rezeki tersebut. Pagi-pagi ada yang ngantar pisang godok. Nah, kok pisang godok tak? Lah kopi ini gak rono. Jangan dilihat pisang godok itu. Dan pisang godok tak melilik lah rono surungane. Ya kayak banyu muk dikokok. Atau bisa gak berangkat ya, itu ngirit. Saya suka ketemu Senin, alasannya puasa Senin, ya orang kalong kopi ini. Ya bose ayo. Aman. Itu. Jangan dilihat sedikitnya, tapi lihatlah siapa yang memberikan rezeki tersebut. Nah, itulah yang dinamakan syukur. Nah, ketika sudah bisa bersyukur, la azidannakum, maka nanti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perkara tambah ini kita jangan fokus pada materi, fokus banyak sedikitnya. Akan tetapi apa yang namanya ditambah ini bisa jadi ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berkah tersebut itu adalah ziyadatul khair, bertambah-tambahnya dalam kebaikan. Katakan jenengan mungkin panennya enggak banyak dibandingkan tetangga saudara yang lain, akan tetapi dengan panen ala kadarnya tidak banyak cukup. Katakan jenengan enggak punya keperluan apa-apa, ya keperluannya paling belanja di pasar, cukup untuk makan, katakan. Itu namanya berkah. Nah, kita tidak tahu saudara kita yang katakan panen buahnya kintalan, tapi tanggungannya luar biasa, atau mungkin bahkan dia berobat dan sebagainya, kita tidak tahu. Gitu. Jadi Allah memberikan itu sesuai kadarnya, sesuai kebutuhannya, bukan kemauan seorang hamba. Jadi seperti itu. Dan sifat orang yang tidak bersyukur atas pemberian Allah, nah, kok cuma semini, boy, kan saya panen kintalan kok cuma panennya 2 kilo. Nah, ini orang yang
tidak bersyukur atas pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin katakan sapi ini mana wedok ini namanya nggak syukur. Sapi ini kecemplung sumur ya kapok. Jantan betina alhamdulillah. Jadi seperti itu. Nah, ketika alhamdulillah bukan hanya di zahir, bukan hanya di lisan saja, tapi ya dalam hati. Nah, nanti akan diberi tambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Jadi wa idza asabaka khairun yasirun fala tanzur ila sigharihi wanzur ila man razaqaka. Ketika sesuatu menimpa engkau, sebuah kebaikan tapi sedikit, atau diberi rezeki oleh Allah sedikit, maka jangan engkau lihat sedikitnya, tapi lihatlah kepada siapa yang memberikan rezeki tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ialah wa idza asabaka baliyatun fala tashkuni ila khalqi kama la ashkuka ila malaikati idza sa'idat ilayya masawik. Wa idza asabaka, dan ketika engkau tertimpa sesuatu, wa idza asabaka, dan ketika engkau tertimpa sesuatu yaitu ditimpa suatu baliyatun, yaitu bencana, fala tashku, maka janganlah kamu, fala tashku, dan janganlah engkau mengadukan ila khalqi, kepada hambaku. Fala tashkuni ila khalqi, dan janganlah engkau mengadukanku kepada hambaku. Kamala ashku ila malaikati, sebagaimana aku pun tidak mengadukan kepada malaikatku. Idza sa'idat ilayya, ketika kejelekanmu, idza sa'idat, ketika kejelekan atau kemaksiatan dilaporkan ilayya masawik. Idza sa'idat ilayya masawik, ketika kejelekanmu dilaporkan kepadaku. Nah, ini yang biasa terjadi. Ketika kita tertimpa musibah, kan aku cuma merapanen babar belas. Nah, ini sebuah musibah yang mana menimpa kita. Kita itu malah curhat kepada sesama hambanya Allah. Padahal hambanya Allah, temannya, saudaranya ini juga tidak punya kuasa apa-apa. Nah, terus ketika kita curhat, nggak panen babar belas katakan, apakah sebagian dari panenan saudara ini diberikan kepada kita? Kan tidak. Makanya curhatlah atau mengadulah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ketika kejelekan kita dilaporkan kepada Allah, Allah itu tidak bilang kepada malaikat-malaikatnya. Habis. Nah, ini yang terjadi. Jadi jangan sampai apapun peristiwa yang menimpa kita, jangan sampai kita mengadukan kepada sesama hambanya Allah. Karena sama-sama kita ini sifatnya dhaif, lemah.
tidak ada gunanya. Yang ada itu malah tambah ketidaknyamanannya. Sudah kita diberikan ketidaknyamanan berupa musibah, cerita karo wong. Terus ketika cerita ini terus nanti akan diberikan kebahagiaan, tidak. Justru apa yang menimpa kita akan disebarluaskan sama saudara-saudara kita. Tak ceritani tapi ojo kondo-kondo wong ya. Sapiku mau hilang. Ojo kondo-kondo wong. Sepiye ini. Nah ini kita mendapatkan musibah, tapi kita ngadu sama sesama manusia. Yang mana manusia ini juga sifatnya lemah, tidak punya daya dan upaya. Nah yang saudara ini cerita lagi, tak ada ini, tapi aja kondo-kondo wong ya. Sapinya si Ain hilang tadi. Nah malah semua nanti orang tahu. Nah bagaimana caranya? Caranya yaitu gelar sajadah, sujud ngadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi pada rumus, bisa jadi apa-apa yang menimpamu itu sebuah keburukan atau ketidakbaikan, itu justru baik buat kamu. Nah, bisa jadi dengan adanya mendapatkan musibah sapi hilang contoh, yang mana seharusnya dia ini diberikan ketidaksehatan atau sakit, kemudian Allah mengangkat sakitnya. Katakan mungkin didiagnosa dokter penyakit ginjal, karena alhamdulillah. Lah dengan sapinya hilang ini tadi diberikan kesehatan oleh kita juga nggak tahu. Nah seandainya ginjalnya yang sakit, berapa ratus juta yang harus dikeluarkan dibandingkan hanya dengan katakan 17 juta. Jadi seperti itu. Jadi terus ojo woro-woro sapi hilang, gue tahu ngalor ngidul. Nah, terus dibalik no. Ya kalau mau cari ya silakan, monggo, namanya ikhtiar, dicari. Kalau nggak ketemu ya sujud. Nah ketika kita mau menerima apa yang terjadi kepada kita, justru di situ nanti Allah akan menggantikan yang lebih baik daripada itu. Jadi seperti itu. Inilah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabiullah Uzair, yaitu terkait tentang dosa kecil, rezeki dan bencana. Semoga kita semua dapat mengamalkan ilmu tersebut dalam hati kita, agar supaya kita selalu dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakir subhanak subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama anta asmi'u 'ala nafsik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih al-mawlid wal khatim lima sabaq wa nasra qabla qaladil siratil mustaqim. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan fahman wa 'amalan shalihan taqabbala wa rizqan wa sabran tayyiban. Allahumma ij'alna wa awladana wa talabidana wa azwajana bi jannatin 'adnin min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika as-salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-mukhlisin wa la taj'alna wa min syarri. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan ala nabiyyi sirata haramika haramni sallallahu alaihi wasallam
Allahumma yassir lana amrana wa rattilna al-akhirah. Allahumma yassir lana wa tullimna azamna بحق لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا أصلحته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ذل حاجة الآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الجندل إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada berkah dan manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.